Buat teman-teman UMKM yang jualan makanan, ada berita bagus nih. Sekarang pemerintah sudah punya program sertifikasi halal self-declare yang prosesnya sudah disederhanakan. Dan nggak dipungut biaya alias gratis loh. Nah, di video kali ini saya akan membahas apa saja kriteria untuk mendapatkan sertifikasi halal self-declare, bagaimana cara mengurusnya lewat aplikasi Si Halal, dan hal-hal apa saja yang perlu diwaspadai dalam pengolahan makanan supaya terjamin kehalalannya. Oke, sekarang mari kita bahas apa aja sih kriteria untuk dapat sertifikasi halal lewat jalur self-declare. Ini nggak bisa main pasang stiker halal sendiri ya, tetap saja ada mekanisme yang mengaturnya. Menurut websitenya Kementerian Agama, UMKM yang bisa memanfaatkan program sertifikasi halal self-declare ini adalah bisnis yang memiliki omset atau hasil penjualan tahunan maksimal 500 juta dan modal usahanya di bawah 2 miliar. Jadi ya, memang dimaksudkan untuk bisnis kecil dan rumahan yang belum pakai mesin canggih ya. Kalian pun hanya boleh punya satu outlet atau fasilitas produksi. Jadinya, kalau bisnisnya sudah besar dan cabangnya di mana-mana, nggak bisa menggunakan fasilitas ini ya. Selain itu, bisnis kalian juga harus sudah aktif berproduksi minimal 1 tahun sebelum mengurus sertifikasi halal. Produk yang dihasilkan pun harus berupa barang, atau dengan kata lain, kalau jasa, restoran, kantin, catering, warung makan, itu tidak bisa menggunakan fasilitas sertifikasi halal self-declare ini dan harus tetap melalui jalur sertifikasi halal yang konvensional. Kalau soal perizinan, mereka nggak minta yang susah-susah kok. Kalian hanya perlu memiliki NIB atau nomor induk berusaha. Itu pun daftarnya bisa online dan gratis ya, pakai OSS. Kalian juga tidak harus memiliki surat izin edar seperti PIRT, MD, UMOT, UKOT, dan sebagainya, ataupun sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS. Nggak perlu ya, itu opsional saja. Terus ya tentunya produk yang kalian buat itu harus menggunakan bahan baku dan bumbu-bumbu yang sudah punya sertifikasi halal. Proses produksinya juga harus sederhana dan tidak menggunakan bahan yang berbahaya. Kalau produk kalian itu mengandung unsur hewan hasil sembelihan, maka dagingnya harus berasal dari produsen atau rumah potong hewan dan unggas yang sudah bersertifikat halal. Proses pengawetan produk pun tidak boleh menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetik, ozonisasi, atau kombinasi beberapa metode pengawetan. Kalau usaha kalian itu juga memproduksi produk yang tidak halal, maka lokasi tempat dan alat untuk memproses produknya itu harus sepenuhnya terpisah. Dan yang terakhir, kalian juga harus melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui Si Halal. Ini rangkuman kriterianya saya posting di sini ya. Kalau kalian butuh, silakan di-pause aja dulu videonya dan di-screenshot. Oke, selanjutnya buat teman-teman UMKM yang mau mengajukan permohonan sertifikasi halal kategori self-declare harus daftar online dan upload dokumen-dokumen yang diminta lewat website atau aplikasi yang namanya Si Halal. Ini sekali lagi gratis ya, tidak dipungut biaya. Ini kalau kita lihat secara garis besar alurnya sebagai berikut ya. Intinya, setelah UMKM mendaftar dan menyertakan dokumen yang diminta, akan ada proses verifikasi dulu sebelum bisa mendapatkan sertifikat halal. Di website atau aplikasi Si Halal, persyaratan yang diminta adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah permohonan pendaftaran sertifikasi halal. Yang kedua adalah akad atau ikrar yang berisi pernyataan kehalalan produk dan bahan yang digunakan. Yang ketiga, pengolahan produk yang terdiri dari dokumen pembelian, penerimaan, dan penyimpanan bahan yang digunakan, alur proses produksi, pengemasan, penyimpanan produk jadi dan juga distribusinya. Yang keempat adalah kesediaan untuk didampingi oleh pendamping proses produk halal atau PPH. Dan yang kelima, dokumen tambahan seperti salinan KTP, daftar riwayat hidup, dan juga opsional adalah surat pengangkatan supervisor halal. Tapi ya, kalau bisnis rumahan yang nggak punya karyawan, yang nggak butuh surat pengangkatan lah ya. Selanjutnya,
Kalian juga perlu menyediakan template manual sistem jaminan produk halal yang sudah diisi dengan lengkap. Dan yang terakhir, kalian akan diminta untuk menyediakan foto atau video terbaru saat proses produksi. Kalau semua dokumen persyaratannya sudah dipenuhi, maka pihak PPH akan melakukan pendampingan dan verifikasi. Terus baru deh, dokumen kalian akan diajukan ke MUI untuk mendapatkan ketetapan kehalalan produk. Setelah ada fatwa halal tertulis dari MUI, baru deh BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal. Tapi sebagai catatan, tolonglah fasilitas self-declare ini jangan disalahgunakan ya. Kalau memang produk kalian itu 100% halal dari bahan-bahan dan cara mengolahnya, oke lah. Tapi jangan sampai barang kalian itu sebenarnya masih mengandung zat-zat yang diharamkan, tapi terus kalian ngaku-ngaku halal. Ini beberapa hal yang biasanya orang-orang masih salah paham ya. Misalnya saja, makanan yang dimasak dengan alkohol itu jadi haram loh ya. Nggak bener tuh orang-orang yang bilang bahwa alkohol akan menguap sempurna kalau makanannya dimasak atau dibakar. Itu bohong, nggak bener tuh. Kadar alkoholnya tetap ada. Hal lain yang perlu diwaspadai adalah untuk makanan Cina, hati-hati tuh, yang namanya angcu atau arak masak itu haram ya. Lemak babi atau lard juga haram. Yang haram itu bukan hanya daging babinya saja. Kalau untuk makanan Jepang dan Korea, hati-hati sama yang namanya mirin, soy sauce, soju, gochujang, dan samjang, karena sebagian, apalagi yang asli dari Jepang atau Korea, banyak yang masih mengandung alkohol. Pastikan pas belanja, kalian mencari alternatif versi halalnya. Sekarang udah makin banyak kok bumbu dan saus yang seperti itu, tapi dibuat tanpa alkohol. Kemudian soal daging, nggak semua daging sapi dan ayam itu otomatis berarti halal ya. Ini dikarenakan daging tersebut harus disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala biar dikategorikan halal. Makanya hati-hati tuh sama daging yang dari Jepang lah, Amerika lah, dan sebagainya. Penyembelihannya harus dicek sudah tersertifikasi halal belum. Kemudian untuk kue-kue, hati-hati juga sama yang namanya essence dan pemakaian alkohol untuk aneka kue. Sekali lagi, alkohol mau setitik juga haram ya, jangan ngaku-ngaku halal. Untuk essence, pastikan kalian menggunakan alternatif yang sudah berlabel halal. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, silakan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe, karena masih banyak tips-tips lain seputar mencari uang di channel ini. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye.